Mas Denis boleh jangan ketawa dulu Mas Denis. Perkenalkan saya Benny, saya aktor pemula, tolong para sutradara mohon bimbingannya. Saya lebih ke film horor, ditawarinya seringnya gitu. Saya awalnya juga seneng gitu, tapi ternyata setelah saya kulik lagi ternyata saya sering ke film horor itu karena memudahkan make up. Karena nggak perlu di make up lagi katanya gitu. Bahkan ada saudara yang pernah waktu itu ngasih testimoni karena saya saking seringnya main film horor kan. Ada film horor saya keluar, Mas Nugros waktu itu, Mas Fajar Nugros bilang, wah ini curang nih film horor, hantunya asli gitu. Napak lagi. Iya. Tapi ya saya hanya bisa alhamdulillah masih diberi kesempatan. Tapi saya juga penikmat film, saya happy banget menonton film. Tapi saya melihat perbedaan nih. Zaman sekarang film ramai banget dan persaingannya ketat banget ya. Bahkan banyak film yang belum sempat tayang di bioskop ngantri gitu. Dan promonya itu juga sekarang makin gila-gilaan. Zaman dulu kalau nggak salah ya, ini film itu promonya sebelum tayang itu baru ada promo. Jadi prosesnya tidak diperlihatkan. Bahkan kalau nggak salah behind the scene itu setelah tayang ya, baru dikasih tahu behind the scene-nya. Sekarang itu behind the scene udah tayang dulu. Di story itu hampir ada tiap hari itu story pemain, bahkan ada kontennya. Bahkan kalau ada yang iseng itu ngumpulin story udah jadi satu film sendiri tuh. Tinggal dibikin highlight. Iya. Makin kesini makin maju lagi. Wah ini apa nih harus dipromoin sebelum filmnya berproses udah ada. Saya takut nanti makin maju lagi nih. Belum dibuat ceritanya, penulisnya sedang mencari ide, kita lihat prosesnya ya. Mungkin ya. Itu saja dari saya, Benny. Terima kasih. Silakan duduk, Benny. Aman, Pak. Thank you, Benny, udah membuat suasana lebih meriah pada malam hari ini. Kita kembali ke Denis dulu. Tadi soalnya nggak sabar banget pengen nanya. Pengen nanya apa sih, Denis? Boleh nggak sharing satu aja? Keputusan berat apa yang harus diambil dan itu mungkin menyakitkan tapi harus diambil? Kak Molo dulu. Mungkin kalau keputusan, kalau sebagai sutradara, kayaknya setiap menit harus mengambil keputusan ya, keputusan kreatif dari gitu. Karena jadi kalau ditanya yang mana paling berat, semuanya cukup berat sih karena menurut aku kerjaan saya tuh itu. Kerjaan saya itu adalah membuat sebuah keputusan kreatif, apakah take ini udah bagus apa enggak, apakah saya ambil take lagi. Mungkin pernah juga waktu itu salah satu, mungkin dari cerita tadi, di salah satu film yang paling berat yang saya kerjain, salah satu asisten sutradara saya tidak selalu mengerjakan, jadi selalu salah mengerjakan dan pada saat itu saya harus mengambil keputusan untuk memberhentikan. Dan itu mempengaruhi semua proses. Itu mempengaruhi. Mereka mandor dari mereka pekerjaan mereka adalah running the shoot gitu. Film paling berat apa memangnya? Itu salah satu yang paling berat, tiga film terakhir saya agak bikin sakit kepala yang ini Perang Kota waktu itu. Jadi dia film periodik. Ya ada adegan actionnya beberapa lah, cukup challenging gitu. Oke, itu dari Kak Mo. Kalau buat tuh gini, film itu adalah kerja kolaborasi gitu. Jadi bahkan keputusannya itu bukan hanya menyangkut kreativitas, tapi juga hajat hidup orang banyak. Gitu nomor satu. Terus kemudian yang paling sulit mungkin adalah ketika harus mengambil keputusan tetap syuting Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Di saat pandemi. Produser saya, Chen Parves Servia, waktu itu bilang, Gina kalau misalnya ini kita syuting kemudian berhenti, impact-nya itu bukan cuma film ini aja, tapi sebenarnya seluruh industri gitu. Jadi karena kalau nggak ada yang mau mencoba, terus kemudian bikin SOP penanganannya, terus bagaimana kita menyikapi suasana genting dengan kreativitas kita dan disiplin kerja kita, itu tuh sayang potensi industri film yang sudah lagi naik-naiknya di 2019. Apalagi kemudian bioskop pada saat itu ditutup dan kemudian berjangka kan bukanya nggak bisa 100%. Akhirnya pada saat itu alhamdulillah punya rekan-rekan produser dan kru yang luar biasa mau mikirin bareng, memutuskan untuk ya udah kita jalan, kita bikin SOP-nya, ada
dan ada juga kesempatan, dia ada 2 SOP tuh, COVID sama satu lagi anti kekerasan seksual di set gitu, anti bullying dan anti kekerasan seksual. Tapi yang justru yang bikin deg-degan karena di Cinta Pertama, Kedua, Ketiga itu karakternya itu adalah kisah bapak sama anak dan bapaknya sepuh dan yang main adalah Slamet Raharjo. Itu stres karena aku nggak mungkin jadi sutradara yang keputusannya membuat Slamet Raharjo kenapa-napa gitu. Jadi akhirnya di situ belajar benar-benar belajar bahwa film itu tuh ketegangannya tuh bukan cuma masalah kreativitas tapi bagaimana membangun sistem yang lebih baik. Tapi akhirnya yang paling mengharukan karena kita break kan film kan, tuh benar-benar pada saat itu kru tuh saling jualan, saling beli untuk mendukung ekonomi masing-masing. Terus saya ingat banget saya hari pertama saya gugup di meja, terus saya kayak buka nasi box karena belum bisa untuk ngurangi resiko penularan, nggak boleh prasmanan, jadi buka nasi box. Terus kayak yang berdoa gitu dikasih keyakinan. Terus kemudian ada driver, supir duduk gitu di samping saya depan, dia nanya, "Mbak sutradaranya?" "Iya," gitu. Terus dia bilang, "Makasih ya Mbak, keluarga saya bisa makan lagi." Luar biasa. Kalau Mas Riri, singkat Mas. Saya pernah bikin dalam sebuah produksi setelah syuting, filmnya selesai, kepanjangan, kita kurangin dikit, masih kepanjangan, terus kita cari apa yang membuatnya sangat panjang. Jadi satu film udah syuting sekian banyak, dia udah ikut audisi, casting, latihan, syuting, take, filmnya udah jadi. Tapi terakhir saya harus datang ke dia bilang, "Maaf ya, kamu nggak jadi ada di film ini." Film apa sih? Kalau boleh tahu. Film Gi waktu itu. Film Gi itu filmnya aja akhirnya panjangnya kan sekitar 2 jam 40 menit ya. Itu sebelumnya lebih panjang lagi, dan kalau kita hanya motong-motong adegan gitu, dia malah bukan jadi film yang seperti yang saya bayangkan ritmenya gitu. Jadi akhirnya caranya apa? Kalau karakter ini kita lepas, kita dapat 30 detik di sini, 1 menit di sini, ini jadi hilang, satu tokoh hilang. Dan itu paling kebayang nggak? Paling berat buat Mas. Oh iya itu. Tapi itu bukan cuma akhirnya kami biasanya berdiskusi dengan sangat serius, kita ajak ngobrol gitu. Tapi kalau diperhatikan di DVD rilisnya Gi itu ada adegan deleted scenes. Nah, tokoh itu ada di deleted scenes ya. Jadi untuk istilahnya untuk menjelaskan bahwa dia pernah partisipasi di film itu, kita masukkan di deleted scenes di DVD waktu itu. Benny pernah mengalami di delete gitu nggak sih? Kayaknya di blur muka. Kalau di delete pernah, tapi waktu itu memang peran saya. Tapi nggak satu film kan? Enggak. Okay. Makanya itu tadi saya sebenarnya ingin nyambung pertanyaannya, bagaimana pengaruhnya ke cerita, karena pasti peran ini berinteraksi dengan pemain lain kan? Enggak, itu bisa ternyata. Bisa. Jadi kadang-kadang ada film yang banyak tokoh berjalan gitu ya. Dan ya sebenarnya tentu saja ada juga adegan yang interaksi itu yang harus kita angkat gitu. Dan itu karena itulah filmnya bisa pendekan dikit gitu. Kalau dibandingkan dengan mungkin Amerika, Hollywood, mungkin industri kita mungkin masih masih jauh dari sisi industri ya. Yang diinginkan oleh seorang sutradara di perfilman Indonesia, terutama di proses produksinya yang sampai sekarang belum keturutan tuh apa sih? Gitu. Di sana udah kayak gini kok, di sini kok sampai sekarang kok masih belum itu. Kalau perbandingannya sama Amerika, yang pasti mereka punya yang kita nggak punya, satu duit. Oh gitu ya? Satu jujur ya? Dua sistem. Ya, itu yang jujur belum ada, tapi ya ini semua the whole system ya. Maksudnya kalau kita ngomongin uang tuh bukan cuma masalah ada orang. Memang mereka itu kan penontonnya dunia. Pemasukannya juga dari penonton dunia gitu. Jadi memang nggak bisa dibandingkan apple to apple gitu. Tapi di balik layar tuh sebenarnya jadi sutradara itu pendapatannya besar nggak sih? Mungkin Kak Gina dulu nih. Ternyata dong, to the point aja kan, pengen tahu kan. Nah, Tapi kan saya nulis sama ngedirect ya. Jadi kan double income. Lumayan lah gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada beberapa titik yang ketika besar, tapi kan belum tentu dia kalau jam waktu kerjanya panjang kan juga jadi beda gitu. kalau Mas Riri? Yang pasti sangat bersyukur ya. Maksudnya banyak banget yang saya dapat dari menjadi sutradara. Maksudnya saya bisa ada di sini, bisa anak saya bisa sekolah sampai
sekarang ya satu udah lulus dari perguruan tinggi, satu masih kuliah gitu. 25 tahun bekerja saya membuat 17 film udah gitu. Tentu saya dari 17 itu tidak semuanya istilahnya box office gitu. Mungkin yang box office cuma 4 atau 5 dari 17, bayangkan. Tapi saya mendapat banyak hal. Saya kadang-kadang menjadi sedikit lebih tahu tentang sebuah persoalan sehingga saya bisa bicara juga tentang misalnya aktivisme tahun 50-an karena saya pernah bikin GI, atau saya jadi ngerti tentang kawasan-kawasan di Indonesia karena saya pernah bikin Laskar Pelangi, saya pernah bikin Atambua, saya pernah bikin Humba Dreams di Sumba gitu. Jadi itu kekayaan sih buat saya. Kekayaan. Tidak bisa diukur dengan hanya materi ya teman-teman. Mungkin bukan cuma uang kali ya maksudnya, kan pendapatannya gitu. Kan sutradara tuh punya side effect nggak sih ke diri pribadi gitu atau ke sehariannya? Lumayan sih, maksudnya kalau berteman ya cukup dapat. Maksudnya maksudnya dalam hubungan sosial tuh cukup yang, karena tadinya dulu zaman sekolah saya kan lumayan nerdy ya gitu istilahnya, jadi bukan yang apa ya agak awkward gitu apa istilahnya gitu. Jujur setelah jadi sutradara menurut saya perhubungan sosial dengan berteman itu cukup lebih mudah barangkali ya, kata yang paling tepat ya, lebih mudah. Karena memang dituntut harus bergaul begitu ya? Iya, maksudnya bergaul pasti ya, apalagi kita bekerja apa segala macam gitu, dan saya juga punya teman-teman yang di luar film gitu. Somehow ketika karena mereka misalnya mereka ada yang pernah nonton film saya, kayaknya mungkin jadi lebih mengerti saya seperti apa orangnya dibandingkan mengenal saya cuma dari penampilan luar atau cuma dari perilaku sehari-hari. Sama keluarga juga jadi lebih ada pengertian. Somehow karena menjadi sutradara mungkin kalau saya selalu bilang menonton film saya itu seperti mengenal sutradaranya gitu istilahnya. Kan gitu, maksudnya jadi kayak meskipun kita nggak pernah ketemu tapi pernah nonton film saya kayak kenal gitu sebuah sisi dari saya. Kalau nonton fiksi agak ngeri jadinya ya. Agak ngeri ya. Ya, untuk mengenal Kapolri. Nonton Marlina nggak ya? Ada kepala dibawa-bawa kemana-mana gitu. Marlina mungkin ada alasan moralnya ya, tapi fiksi kan lumayan. Iya. Itu saya masih umur 20-an waktu itu, jadi Udah berbeda berarti. Oke, ini kalau satu hari di set bisa diulang, bagian apa di film apa dan mengapa ingin mengulangnya? Apa? Silakan kamu. Endingnya fiksi. Apa? Endingnya fiksi. Oke. Endingnya ya. Kenapa Mol? Kenapa? Mau gue ganti ya? Boleh Bu. Diganti ya. Kamu membuat dia Diganti yang lebih normal atau lebih Intinya sih sama, tapi mungkin jalan ke situnya nggak secepat itu barangkali. Sama aja. sama aja ternyata. Udah nonton kan, jadi dia mungkin nggak di situ mengakhirinya, tapi dia pulang ke rumah dulu. Kebetulan aku nonton waktu masih kuliah awal-awal, jadi agak terganggu juga jadinya. Kelihatan kok. Dua-duanya sih karena ada konflik itu, karena yang di sistem sama yang dalam diri sendiri itu berseberangan gitu. Oh gitu ya. Film ke-9. Ini. Oh ini. Benny. I know. Download Metro TV Extend sekarang.